Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya malam ini kita bisa hadir kembali dalam satu majlis yang disebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah, dan bahkan majlis yang merupakan mudah-mudahan wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan masuk pada babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Quran awil Rasul. Satu bab yang menjelaskan tentang orang yang bermain-main, bersenda gurau, bercanda dengan sesuatu di dalam bercanda tersebut zikrullah, dalam berzikir kepada Allah atau Al-Quran atau Rasul. Jadi zikirnya itu dia dijadikan sebagai candaan. Bacaan Al-Quran itu dijadikan sebagai candaan, atau Rasul juga dijadikan sebagai apa? Candaan. Tahu candaan enggak? Senda gurau. Kalau bahasa kita apa? Mengolok-olok. Jamaah sekalian, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kul, katakan hai Muhammad, apakah dengan Allah wa ayatihi dan dengan ayat-ayatnya, wa rasulihi dan dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian menjadikan ini bahan olokan, bahan candaan, bahan ledekan. Jamaah sekalian, hadis ini, ayat ini juga disebutkan dalam hadis Ibnu Umar dan juga Muhammad bin Ka'ab dan juga Zaid bin Aslam serta Qatadah, dengan hadis yang disebutkan annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Jadi hadis ini menjelaskan tentang ayat tadi, di mana disebutkan qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada seorang laki-laki, yang disebut laki-laki di sini adalah al-munafik, kaum munafik. Dia berkata pada saat perang Tabuk, Ghazwatul Tabuk, pada saat perang Ghazwatul Tabuk, ya, Ghazwa itu perang, ya. Tabuk nama satu peperangan. Apa kata orang laki-laki yang disebut dengan al-munafik tadi? Ma ra'aina mithla qurra'ana haula. Kami telah melihat kepada qurra kami. Qurra di sini adalah para ulama kami. Haula, mereka itu adalah orang-orang yang arghaba butunan, orang yang memiliki perutnya gendut, kata mereka.
wala akdzaba alsanan, dan dia memiliki lidah yang suka berdusta, wala ajmada indal liqa, dan orang yang sangat penakut ketika berjumpa. Yang dimaksud dengan qurra dan orang yang perutnya gendut, atau orang yang lidahnya suka berdusta, atau orang yang pengecut, yang dimaksudkan oleh dia adalah Rasulullah SAW wa ashabahu, dan para sahabatnya yang al-qurra, al-ulama. Kalau di zaman dahulu yang disebut al-qurra itu adalah ulama, karena mereka ahli dalam membaca Al-Quran. Jadi bukan qari, tapi ulama yang qurra disebutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini dan hadis ini sangat penting kita bahas di tengah-tengah kita, karena hadzal babun azim. Ini merupakan bab yang sangat agung, agar manusia bisa memperhatikan jangan sampai terjadi dalam diri dia. Babu man hazala, satu bab orang-orang yang hazala ay al-la'ib, orang yang bermain-main, wal istihza, dan orang yang meledek, mengolok-olok. Yang dimaksud adalah mereka menjadikan agama Allah, salah satunya adalah zikir atau bacaan Al-Quran, atau Al-Quran itu tersendiri atau Rasul, dijadikan bahan mainan. Dan lawan al-la'ib, al-hazal adalah al-jid, sungguh-sungguh. Jadi kalau kita berbicara tentang Al-Quran, kita berbicara tentang dinul Islam, maka kita harus serius, bukan jadi bahan ledekan gitu, bukan jadi bahan mainan. Jadi apa? Serius. Kemudian dari hadis ini dan dari ayat ini atau dari bab ini, yang dimaksud adalah man istahza'a bi syai'in min hadhil asya' fama hukmuhu. Kata Syekh Shalih Fauzan, barang siapa yang meledek, mengolok-olok tentang sesuatu dari hal ini, yaitu tentang Allah, tentang ayatnya Al-Quran, dan tentang Rasulnya, fama hukmuhu, apa sih hukumnya? Maka beliau menjawab, hukmuhu annahu yartaddu an dinil Islam. Hukumnya itu adalah murtad, dia keluar dari dinul Islam. Artinya dia apa? Sudah kufur. Kenapa? Karena al-istihza an dinillah, beristihza, menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan, bahan candaan, bahan ledekan, itu min nawaqidil Islam bi ijma'il muslimin. Dia termasuk bagian dari hal-hal yang bisa membatalkan Islam, dan ini ijma'ul muslimin, disepakati oleh kaum muslimin, para ulama. Tidak ada yang mereka berpendapat lain, kecuali ketika orang menjadikan agama sebagai bahan candaan, bahan ledekan, dan bahan gurauan, maka itu termasuk min nawaqidil Islam, termasuk daripada batalnya Islam. Sawa'un kana jadan, sama saja dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, serius. Memang dia gak suka gitu. Atau hazilan, bercandaan, gurauan, dijadikan sandiwara, dijadikan bercandaan, au mazihan, senda gurau. Dan ini bisa terjadi kepada para penceramah yang kadang-kadang menggunakan Islam agar orang masyarakat jamaah bisa ketawa, dijadikan candaan. Dan itu nggak boleh. Jadi kenapa? Karena dakwah itu bukan menjadikan orang itu ketawa dengan ucapan kita. Maka Rasulullah mengatakan fawailun, sungguh celaka orang yang mereka membuat-buat apa yang diucapkan liyudhikan nas, agar orang-orang tertawa, liyakdzib, tapi dia berdusta. Fawailun, orang itu sangat celaka, orang itu sangat celaka. Jadi celaka, nggak boleh. Kenapa? Karena dinul Islam, baik dia sampaikan Al-Quran dan Al-Hadis, itu bukan dengan cara candaan, tapi bagaimana dia menyampaikannya dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan sahih, bukan dengan candaan. Ini kan kadang-kadang banyak kalau kita lihat fenomena yang terjadi, biar jamaahnya pada ketawa, bikin candaan,
bikin macam-macam lah gitu Al-Quran. Dan saya juga kadang-kadang nggak tega juga untuk mencontohkannya gitu. Nggak tega juga untuk mencontohkannya. Kenapa? Karena menurut saya berat untuk mencontohkannya. Karena saking luar biasanya candaan tentang Al-Quran. Jadi luar biasa. Al-Quran dijadikan sebagai bahan candaan, kata-katanya, kalimatnya. Rasulnya juga begitu dijadikan sebagai bahan candaan, kisah-kisahnya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, dan itu bagian min nawaqidil Islam bi ijma'il muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Haitsu lam yustasna Allah, di mana tidak ada pengecualian oleh Allah siapa saja. Ya. Kecuali orang yang terpaksa, dipaksa harus begini nih, maka itu berbeda. Kenapa? Dalilnya adalah di mana Allah SWT menyebutkan man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Man kafara billahi min ba'di imanihi, yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah setelah dia beriman kepada Allah. Jadi ada orang yang kufur pada Allah padahal sebelumnya dia beriman. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tenang dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ayat ini sababun nuzulnya kalau saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir adalah kepada salah seorang sahabat Nabi, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir adalah salah seorang sahabat Nabi yang diketahui dia beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasulullah. Kemudian orang-orang kafir mengetahuinya, kemudian akhirnya dia dipaksa untuk kembali kepada agama yang lama, agama nenek moyang. Karena nggak mau, maka orang tuanya pun dibunuh. Orang tuanya dibunuh, bapaknya, ibunya, dan keluarganya dibunuh. Kemudian ketika Ammar bin Yasir, maka Ammar bin Yasir nggak mau untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka. Kemudian dipaksa untuk mencela Allah, untuk mencela Rasul, dan memuji berhala-berhala orang kafir dengan lidahnya, tapi hatinya tetap tenang dengan keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ammar bin Yasir. Kemudian setelah itu dia menyampaikan kisah dia, kasus dia kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kasus saya ini ya Rasulullah? Kenapa? Saya dipaksa agar saya mencela Allah dan mencela Rasul, dan agar saya memuji berhala-berhala mereka. Apakah hati kamu masih tenang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, saya masih tenang dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipaksa. Kalau enggak saya akan dibunuh. Kata Rasulullah, Anda masih beriman, masih tetap mukmin. Kenapa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa. Tapi yang penting hatinya tenang dengan keimanan kepada Allah SWT. Itu cuma mulutnya doang. Walaupun kalau kita lihat secara definisi al-iman takrirun bil lisan, harus diucapkan dengan lidah kebenarannya. Wa tasdiqun bil qalbi, hati membenarkannya. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan seluruh anggota. Tapi karena Ammar bin Yasir ini dipaksa, kalau enggak dia akan dibunuh dan melayang jiwanya. Sementara hifdzul nafas, menjaga jiwa itu wajib. Maka di situ ada dua pilihan. Maka dia hanya sekedar mulutnya saja berbicara, tapi hatinya tetap beriman dan tenang di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turun ayat ini. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang kufur kepada Allah setelah dia beriman kepadanya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan beriman kepada Allah. Akan tetapi kebalikannya, walakin man syaraha bil kufri sadran,
Akan tetapi orang yang hatinya lapang dengan kekufurannya, dadanya lapang dengan kekufurannya, udah mulutnya mencela Allah, tapi hatinya juga lapang terhadap kekufurannya, artinya dia murtad. Fa'alaihim ghadabun minallah, maka atas mereka murka dari Allah. Walahum adzabun adzim, dan untuk mereka adab yang sangat pedih. Dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu sesungguhnya mereka suka dengan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin, dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Ulaikal ladzi taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya sudah ditutup dan penglihatannya juga sudah ditutup. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Tidak ada bagian kehidupan dia di akhirat, wa humul khasirun, dan mereka pun menjadi orang-orang yang sangat merugi. Dan ini merupakan syadidun jiddan. Ya, al-amru syadidun jiddan, artinya apa? Ancaman yang sangat sekali, yang sangat-sangat, ya. Asyaddu adab. Ya. Jadi ini apa? Ancaman yang sangat very kalau bahasa Arab itu sangat-sangat bagi mereka-mereka yang menjadikan agama sebagai mainan. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan ini terjadi kalau sudah terpaksa banget dan sudah jiwa itu melayang. Karena bagi kita kan ada 5 prinsip. Hibdun nasab, menjaga keturunan, maka diperintahkan kita untuk menikah. Hibdul mal, menjaga harta, sehingga kita wajib untuk mencari harta yang halal. Hibdun nafas, tidak boleh kita membunuh, sehingga kita wajib menjaga jiwa kita, dan sebagainya. Jamaah sekalian, berbeda dengan takiyah yang dipakai oleh orang-orang Syiah. Kalau takiyah bukan terpaksa, memang di mana aja seperti itu gitu. Kalau ini kan memang sudah puncaknya terpaksa. Kalau dia bukan terpaksa. Ya. Kalau takiyah tujuannya dalam rangka untuk menjadikan dirinya bagian dari umat Islam. Dalam kondisi apa saja, terpaksa atau tidak terpaksa, dia akan memperlihatkan bahwa saya Islam. Ya. Agar dia bisa mendapat jaminan hidup dari umat Islam. Dan dia selamat gitu. Ini apa? Takiyah. Berbeda dengan ini kasusnya. Dan berbeda juga dengan kasusnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah disebutkan oleh satu kisah di mana Bilal ketika ketahuan oleh tuannya yang bernamanya Abu Sufyan bahwa dia beriman kepada Rasulullah SAW dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan Lata, Uzza dan Manat, maka Bilal sebagai budak itu disiksa oleh tuannya untuk kembali kepada agama yang lama, yaitu agama nenek moyang, agama berhala. Tapi Bilal mengatakan ahad. Walaupun akhirnya terpaksa digencet juga badannya oleh batu yang besar. Bilal. Kenapa? Padahal Bilal kan sudah terpaksa banget, tergencet banget ya kehidupannya. Karena Bilal orang yang kuat. Jadi dia berani untuk apa? Mempertahankan jiwanya dia. Dan pada akhirnya dia apa? Tetap selamat dan hidup gitu. Kenapa? Karena dia walaupun digencet dengan batu yang begitu berat, lebih berat dari dirinya, dia mampu untuk bertahan. Sehingga dia mampu untuk mempertahankan tauhid dia kepada Allah SWT. Berbeda dengan Ammar bin Yasar. Diperlihatkan dulu keluarganya bagaimana dibunuh, ibunya, keluarganya dan sebagainya, baru dia terakhir. Maka dia terpaksa untuk apa? Lidahnya mengatakan apa? Apa yang diinginkan oleh apa? Orang-orang kafir Quraisy, agar dirinya tidak dibunuh. Masyaallah muslimin rahmatullah. Jadi dilihat kasusnya juga gitu. Dilihat apa? Kasusnya juga. Jadi lihat kondisi yang dimana kita harus mampu untuk bertahan dan tidak. Jamaah sekalian, di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan dalam ayat lain, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jadi ayat itu sebetulnya tadi yang saya bacakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ayat itu dimulai dari wala in sa'altahum,
la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika kalian bertanya kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, la yaqulunna, sesungguhnya kami ini hanya mengatakan hal tersebut, nakhudu, kami hanya bersenda gurau, wa nal'ab, dan hanya sekedar apa? Bercanda kalau bahasa kita. Cuma bercanda doang gitu. Maka kata Allah SWT, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahji'un. Apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian berani untuk menjadikan itu bahan candaan? Jadi artinya kita nggak boleh menjadikan agama sebagai bahan candaan. Baik dengan kesungguhan, memang kita nggak suka, atau memang dengan main-main. Dengan main-main. Jadi nggak boleh, jangan berani-berani. Nah sekarang ini banyak orang yang berani menjadikan agama sebagai bahan candaan. Dianggap itu benar agar orang tertawa. Karena Rasulullah mengatakan fawailun lil muhditsi fayakdzibu liyudhikan nas fawailun summa fawailun summa fawailun, kata Rasulullah. Celaka bagi orang yang berbicara kemudian dia berbohong, liyudhikan nas, agar orang-orang banyak yang ketawa dengan ucapan dia, dengan melalui modal bohong, dengan melalui modal bercanda. Bercanda itu apa? Dikarang-karang. Maka Rasulullah mengatakan fawailun summa fawailun, celaka kemudian celaka, artinya sangat celaka. Disebutkan berkali-kali kata-kata wail. Dan ini menjadi bahan candaan ceramah, menjadi bahan candaan orang-orang yang menyampaikan dakwah dengan alasan biar pada nggak ngantuk Ustaz. Tapi di sini nggak ada ngantuk nih, cuma nyender doang gitu. Di sini nggak ada ngantuk, cuma nyender doang. Jamaah sekalian, dakwah itu bukan canda. Dakwah itu minal Quran wa minas sunnah, dalilnya dari Quran, dari hadis. Bagaimana sahabat mengamalkannya? Bagaimana sahabat melakukannya? Bagaimana sahabat mengimplementasikan Al-Quran dan hadis? Jadi bukan dengan candaan lalu dikarang-karang, yang akhirnya buntutnya menjadi bohong. Dan betapa banyak orang yang dibohongi untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang disampaikan dengan tujuan agar jamaahnya banyak yang ketawa. Ada gak yang begitu tuh? Banyak. Dengan alasan biar seger suasana dakwah, biar hidup suasana dakwah. Bukan itu suasana dakwah itu. Bagaimana kita menghidupkan dakwah dengan Al-Quran, dengan hadis Rasulullah SAW, dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, itu yang disebut apa? Dakwah itu hidup. Justru dengan seperti itu memadamkan sunnah, sehingga mereka tidak kenal apa itu sunnah. Mereka kenal sunnahnya itu hanya sekedar qobliyah dan ba'diyah. Sehingga orang dia sih nggak kenal sunnah, kenapa? Nggak qobliyah, nggak ba'diyah gitu. Cuman sebatas qobliyah dan ba'diyah saja yang disebut sunnah gitu. Padahal kata sunnah itu kan macam-macam. Ada sunnah memang al-mandu, al-mustahab, yang ketika seorang melakukannya, ketika orang melakukannya dia akan mendapatkan pahala. Wa yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Diberikan pahala ketika dia melakukannya dan tidak berdosa ketika dia meninggalkannya. Itu sunnah dalam mustahab. Yang disebut apa? Sunnah dalam ilmu fikih. Tapi kalau sunnah dalam ilmu hadis, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan kana au fi'lan au takriran. Apa yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan atau takrir, itu yang disebut apa? Sunnah. Ada lagi nanti sunnah secara bahasa, bisa dikatakan apa? Sunnatullah, aturan Allah, di mana Allah mengatur alam ini dengan aturan-aturannya, sehingga antara planet yang satu dengan planet yang lain tidak bertabrakan. Itu juga dikatakan sunnah, sunnatullah, aturan. Jadi bukan hanya sekedar udah sih orangnya nggak nyunnah, kenapa? Nggak bikin qobliyah ba'diyah gitu. Cuma qobliyah ba'diyah doang taunya gitu. Jamaah sekalian, maka di sini jamaah sekalian, jangan kita berani-berani untuk menjadikan agama sebagai candaan kita.
dalam obrolan kita dengan teman kita ketika duduk-duduk, yuk kita sholat. Enggak, sholat kan nomor 2, yang pertama kan syahadah. Itu kan jadi candaan kan? Padahal tetap sholat nomor 1. Kenapa? Karena kan rukun Islam sholat apa? Itu nomor 2. Yang pertama apa? Syahadah itu. Tujuannya ke situ gitu. Tapi dijadikan apa? Candaan gitu. Dijadikan apa? Candaan. Nah ini apa? Namanya agama dijadikan apa? Candaan. Dan itu banyak ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, yang dimaksud dengan rojulan tadi, seseorang yang dia menjadikan agamanya sebagai candaan adalah orang-orang munafik pada saat perang Ghazwah, perang Tabuk. Ya. Tabuk itu adalah satu nama tempat. Ya. Makanya disebut apa? Ghazwatut Tabuk. Ya. Di mana ketika apa? Sebabnya adalah Rasulullah SAW mendengar telah sampai berita bahwa orang-orang Romawi mereka ingin menyerang kaum muslimin, orang-orang Romawi, Rum, yang di dalam apa? Al-Quran disebut Ar-Rum. Ar-Rum itu apa? Romawi. Dan ketika mereka ingin menyerang umat Islam, itu terdengar beritanya itu oleh Rasulullah SAW. Dan saat itu pada saat musim panas. Dan kita tahu bagaimana kalau di Mekah musim panas itu fi syiddatil harri, sangat panas. Dan pada saat itu juga waktu di mana buah-buahan sedang berbuah, ya, berpanen. Dan waktu itu adalah waktu yang sangat sulit bagi umat Islam. Dengan perjalanan panjang yang jauh dan musuh juga begitu banyak jumlahnya. Dan waktu yang sangat panas, ya. Dan orang-orang apa? Kesulitan menghadapi apa? Suasana seperti itu. Sehingga kaum muslimin pada saat itu dianggap mereka dalam usrah, dalam kesulitan. Maka tidaklah dari mereka mempersiapkan untuk menghadapi musuh. Jadi kaum muslimin apa? Belum siap untuk apa? Menghadapi musuh. Makanya tentara kaum muslimin itu disebut jaisul usrah, tentara yang menghadapi kesulitan. Dan waktunya pun disebut dengan sa'atul usrah, waktu yang sangat sulit. Namun Utsman bin Affan, salah seorang sahabat Nabi yang termasuk bagian dari sahabat yang disebut dengan konglomerat, pengusaha besar. Utsman bin Affan itu apa? Salah satu sahabat yang konglomerat, hartanya luar biasa. Walaupun disumbangkan, disodakohkan, diinfakkan, nggak habis-habisnya sampai sekarang. Itu namanya apa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, Utsman peka terhadap apa? Melihat bagaimana kaum muslimin kesulitan, maka dia pun mengeluarkan hartanya 300 onta dengan semua perbekalannya. Bayangkan 300 onta. Kita berapa onta? Kambing kemarin berapa? Kemudian fahuwal ladzi jahaza jaisul usrah, dan diberikan tentara-tentara yang kesulitan dengan harta yang khusus diberikan oleh Utsman bin Affan. Wa hadza min a'zami fadhail. Inilah keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardahu. Semoga Allah meridainya dan kita pun meridai Utsman bin Affan radhiyallahu. Maka Utsman bin Affan itu salah satu sahabat Nabi yang malaikat malu kepada Utsman bin Affan. Bayangkan, malaikat aja malu gitu. Malaikat malu. Astahi man yastahil malaikah. Kata sahabat ketika dekat dengan apa Utsman, kata sahabat tersebut, astahi, saya malu kepada orang yang malaikat malu kepadanya. Jadi malaikat. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau pernah menghatamkan Al-Quran di dalam apa? Salat malamnya. Jadi satu salat malam itu apa? Dihatamkan Al-Quran. Kita pernah gak begitu? Terawih kali ya? Terawih lagi. Terawih aja diajak panjang udah. Imam ini baru Allahu Akbar, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fih. Hatinya udah mulai apa? Ya udah deh, tanda-tanda deh, panjang deh, tanda-tanda deh. Baru Alif Lam Mim aja apa? Udah tanda. Alhamdulillah, imam ngajakin kita apa? Ayatnya panjang, maksudnya panjang. Berarti kita didapat apa? Mendapatkan pahala banyak gitu. Jadi apa? Ikutin aja. Jamaah sekalian. Kemudian setelah itu sahabat yang lain pun ikutin juga, mengikuti bagaimana apa langkahnya Utsman bin Affan dengan hartanya. Maka jahazal jais, maka tentara umat Islam pun mereka apa? Menghadapi musuh dan mereka keluar, dan akhirnya Rasulullah pun ikut di dalam apa? Berperang. Inilah yang disebut dengan apa? Nah, sementara orang-orang munafik ketika diajak seperti ini,
Yatakallamun, mereka cuma ngomong doang. Jadi orang munafik itu kalau diajak berperang cuma ngomong doang. Tapi kalau apa? Diajak berjuang cuma ngomong doang. Tapi kalau ada kekurangannya nih umat Islam kurang, dikata-katain. Dan itu terjadi di fenomena di masyarakat. Masjid nih, masjid. Masjid kalau ada kekurangannya, oh dia omong-omongin. Tapi kalau disuruh nyumbang, diem aja gitu. Belakang gak tahu. Tapi kalau apa? Ada kekurangannya nih, apa? Hambanya begini, sejadah buat imam kayaknya perlu diganti. Kenapa? Karena kesian imamnya kalau habis sujud bersin-bersin. Sebab sejadahnya itu nggak diganti-ganti setahun. Kalaupun diganti mau bulan Ramadan doang gitu. Saya ganti Jadi apa? Kalau disuruh ganti, dia diam doang gitu. Tapi kalau apa? Ada kekurangannya baru dia pacaran. Itu sifat orang munafik gitu. Cuma apa? Mencela. Tapi ketika diajak berjuang dia nggak mau. Maka ketika orang munafik diajak untuk apa? Berperang, yatakallamun, mereka cuma ngomong doang, omdu. Wa'tadaru minar rasul anil khuruj, dan dia minta alasan bahwa saya tidak bisa untuk keluar bersama Rasul. Dia tidak apa? Bisa keluar bersama Rasul. Rasul mengajak mereka apa? Nggak bisa. Kenapa? Kayaknya kurang sehat nih. Kayaknya lagi nggak enak badan nih. Kayaknya ada macam-macam lah gitu diajak gitu. Nah, ini apa? Sikap orang-orang munafik gitu. Dan itu juga sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji umat Islam. Siapa di antara mereka yang betul-betul memiliki iman yang benar, as-shadiq, dan siapa mereka yang memiliki iman yang ragu-ragu. Dengan berperang tersebut ternyata kelihatan, ternyata orang-orang mukmin mereka ketika diajak berperang oleh Rasulullah SAW, mereka siap siaga. Bukan dengan hanya harta saja, jiwa dan raga keluarga dia tinggalkan. Tapi orang munafik ketika diajak berperang, mereka apa? Gak mau, di rumah saja, berdiam diri dengan alasan kayaknya lagi gak enak badan nih, kayaknya kurang sehat, kayaknya harus ada yang ditata lagi, macam-macam lah itu. Itu apa? Orang munafik. Ma'asyiral muslimin, maka di sini apa? Allah SWT menyebutkan lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Kata orang munafik, kalau itu perjalanan apa? Dekat. Kalau itu apa? Perjalanan dekat, kemudian juga gampang dilalui, lattaba'uk, saya akan apa? Mengikut engkau Muhammad. Akan tapi ini perjalanan sulit. Jadi apa? Ini kan perjalanannya jauh. Ikut perang saya harus tinggalin keluarga. Kalau dekat saya akan ikut nih. Dan juga apa? Kalau gampang juga saya akan ikut. Tapi ketika yang dekat lain lagi nanti alasannya. Enggak, kenapa? Kedekatan gitu. Ini ada aja gitu alasannya. Itulah apa? Jadi ada aja jawabannya itu orang-orang munafik. Maka Allah SWT mengatakan wasayahlifuna billahi. Mereka bersumpah dengan nama Allah, orang-orang munafik. Lawistata'na la kharajna ma'akum. Kalau kami mampu untuk keluar bersama engkau hai Muhammad dan para sahabat, la kharajna ma'akum. Niscaya kami akan keluar untuk apa? Berjihad, berperang bersama kalian. Yuhlikuna anfusahum. Kata Allah, mereka yuhlikun, binasa terhadap diri mereka. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, dan Allah mengetahui sesungguhnya mereka adalah berdusta. Jadi cuma omongannya doang. Hanya apa? Omongannya doang. Natu, tahu natu? Natu itu apa? Not action, talk only. Jadi apa? Omongannya banyak banget. Tapi apa? Enggak ada apa actionnya. Itu apa? Orang apa? Munafik. Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaku wa ta'lamal kadzibin. Semoga Allah maafkan engkau ya Muhammad. Kenapa engkau izinkan tuh orang munafik enggak ikut perang? Semoga Allah apa? Maafkan. Ya karena mereka punya alasan, orang munafik. Kalau diajak berperang ada aja apa? Alasannya gitu. Hatta yatabayyana lakal ladzina shadaku wa ta'lamal kadzibin. Sampai jelas terhadap engkau hai Muhammad siapa mereka yang memiliki iman yang sodaku, yang benar-benar iman, wa ta'lamal kadzibin, dan engkau sampai mengetahui siapa mereka yang memiliki iman yang kadzibin, orang-orang yang apa? Imannya berdusta. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Dari sini maka Auf bin Malik mengatakan kadzabta, engkau hai orang munafik telah berdusta.
Walakinnaka munafiq, karena engkau adalah orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan kasih tahu bagaimana kepada Rasulullah SAW. Maka Auf bin Malik pun memberitahu kepada Rasulullah bagaimana sikap orang-orang munafik yang mereka berani meledek para ulama mereka, para sahabat, mereka berani untuk mencela agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang bisa kita ambil dari beberapa hal yang disebutkan oleh ayat Al-Quran dan hadis ini? Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat Al-Quran dan hadis ini? Faedahnya adalah yang pertama, anna man istahza'a billahi aw bi rasulihi aw bil Quran irtadda an dinil Islam. Barang siapa yang menjadikan nama Allah, Rasul atau Quran menjadi bahan ledekan, bahan olok-olokan, bahan senda gurau, bahan main-main, irtadda an dinil Islam, dia akan keluar dari agama Islam. Riddah, murtad, tunafi fit tauhid, dan menghilangkan ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa menghilangkan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT menyebutkan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hati-hati itu. Orang yang murtad dan mati dalam kemurtadannya. Wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, kemudian belum sempat bertobat, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafirun, maka matinya dalam keadaan kafir. Kalau udah mati dalam keadaan kafir, wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, amal-amalnya sia-sia semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Pada saat dia hidup di dunia, dia banyak sholatnya, banyak sodakohnya, banyak zakatnya, dia pernah berpuasa, dia pernah berhaji, umroh bolak-balik, habis pahalanya dengan dosa murtad. Sia-sia apa yang dilakukan. Wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dia mendapatkan dosa yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika ashabun nar, mereka pun menjadi penduduk api neraka. Enggak sampai di situ. Hum fiha khalidun, mereka menjadi penduduk neraka itu selama-lamanya, unlimited. Selama-lamanya itu apa? Bahasa yang lainnya apa? Unlimited. Unlimited itu apa sih artinya? Enggak ada hingganya, kapan, wallah alam, sampai kapan gitu. Itu dia akan masuk nerakanya Pak, abadal abidin, tapi finari jahannam. Makanya kita tidak boleh bermain-main terhadap apa? Agama. Tidak boleh kita bermain-main terhadap Rasul, terhadap Al-Quran. Jangan dimain-mainkan. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, termasuk juga anna man istahza'a billahi wa bi rasulihi wa bil Quran au istahana bi syai'in min dzalik. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya atau Al-Qurannya dihina, menghinakan Al-Quran, dienteng-enteng, itu si Quran, ada dalil lain nih, menurut profesor ini lebih bagus daripada Al-Quran. Itu nggak boleh, itu hati-hati. Jadi ada yang dianggap bahwa petunjuk yang lebih baik itu ada selain Al-Quran. Dia itu, oh ini sudah teruji nih, teorinya sudah teruji, lebih hebat dari Al-Quran. Itu nggak boleh. Berarti dia menghina, mengenteng-entengkan apa? Al-Quran. Apalagi kalau dikatakan, oh ini sih Al-Quran udah nggak aktual lagi di masa kini nih, perlu diupdate kembali hukum-hukumnya. Hati-hati itu. Kan banyak orang yang ngaku Islam, tapi belajarnya bukan dengan ulama-ulama Islam, tapi mereka belajar dengan para orientalis. Jadi guru mereka, ulama mereka Pak orientalis, belajar Islam harus dengan ulama-ulama yang Islam, bukan dengan orang orientalis. Akhirnya apa yang terjadi? Al-Quran udah usang saat ini, perlu diupdate kembali. Bagaimana tentang hukum waris? Kenapa? Karena sekarang wanita sudah menjadi karir, beda dengan zaman Rasulullah. Sehingga perlu diupdate tentang haknya sebagai waris. Jilbab juga begitu. Jadi seakan-akan manusia mampu apa? Bisa mengupdate, bisa mengamandemen Al-Quran.
Padahal jelas Allah SWT mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari inilah aku sempurnakan agamamu, din kamu, dan aku sempurnakan nikmatmu, dan aku ridho Islam sebagai din kamu. Artinya Islam sudah sempurna, nggak perlu lagi diaktualkan, tidak perlu lagi diamandemen, tidak perlu lagi dirubah sono rubah sini. Cukup dengan kita beramal dan mengamalkan Al-Quran. Jadi jangan berani-berani kita merasa lebih keren dari para sahabat. Kan banyak kalau ikut seminar tentang agama, tentang Al-Quran. Kalau belum berani mengkritisi Al-Quran, belum dianggap ilmiah. Jadi ilmiah itu, yang dianggap ilmiah itu kalau sudah berani mengkritisi Al-Quran. Jadi Al-Quran dikritisi, disalah-salahin. Dianggap, wah ini hebat nih, kenapa? Diutak-atik Al-Quran. Padahal jelas Rasulullah mengatakan, man fassara Al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba fa akhta'a falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunnya, dengan rasionya, dengan akalnya, kebetulan benar, fa'akhto'a, sungguh dia sudah salah. Itu kebetulan benar, apalagi salah. Fa'akhto'a, udah salah. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya orang tersebut siap-siap tempatnya nanti di api neraka. Maka kan kalau kita belajar Al-Quran kan perlu dengan tafsir. Bagaimana tafsir para ulama dahulu? Tafsir bil ma'sur, tafsir yang disampaikan oleh para sahabat, tafsir yang disampaikan oleh para tabi'in, para ulama-ulama mufassir. Jadi bukan tafsir dengan cara jalan lain, dengan menggunakan tafsir metodologi hermeneutik yang dipakai oleh orang-orang umat-umat lain. Nggak boleh. Kita punya metodologi dalam memahami tafsir. Kita punya manhaj di dalam memahami tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja kayaknya udah isya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak dengan kita, sebetulnya masih banyak faedah yang kita bisa ambil dari hadis dan Al-Quran tadi, tapi dengan keterbatasan waktu, paling tidak jangan kita berani-berani untuk menjadikan agama sebagai bahan candaan. Walaupun itu penceramah, jangan, itu bukan dalil penceramah. Walaupun dia berani menjadikan Al-Quran sebagai bahan candaan agar jamaah yang dengar bisa ketawa, bisa dan macam-macam lah gitu ya. Ini saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga tauhid kita, iman kita, dan mati dalam keadaan bertauhid, dan mudah-mudahan dengan tauhid kita Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.